maka kekuatan kita bukan di situ. Jadi kekuatan kita bukan, sekali lagi dengarkan baik-baik, bukan pada apa yang kita lakukan. Bukan. Perintahnya kan mengasihi Tuhan, berarti kita yang melakukannya. Tuhan perintahkan, kita mengasihi Tuhan. Kekuatan kita tidak di situ. Tidak. Lalu kekuatan kita di mana? Kekuatan kita pada ayat ini. Yang dicintainya. Ini beda loh, saudara. Beda. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Itu dua hal yang beda. Jauh. Kualitasnya jauh. Jauh. Kualitasnya jauh. Maka kekuatan kita adalah bukan kasihilah Yahweh Elohim dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Bukan. Kekuatan kita bukan di situ. Kekuatan kita adalah Dia, Tuhan yang mencintai kita. Amin. Ya, Tuhan mencintai kita. Wow, ini luar biasa. Nah, kita sudah masuk bagian yang kedua dan bagian terakhir, ya. Yaitu bagian pertama adalah dari ayat ini, orang bekerja keras, susah payah, baru makan roti. Alkitab berkata sia-sia, karena dia hidup dengan keringatnya. Yang kedua, ada orang yang diberkati pada waktu tidur. Rest, Sabat, dia tidak mengerjakan apa-apa. Maka saya mau beritahu saudara, ada blessing yang sifatnya adalah legacy. Yang namanya warisan itu kita tidak perlu mengerjakan apa-apa. Karena namanya warisan itu kita jadi anak Bapa di surga dan kita adalah ahli waris. Amin. Ishak itu ahli waris dari Abraham. Yakob ahli waris dari Ishak. Jadi kita mendapatkan blessing yang sifatnya legacy. Kalau kita hanya hidup dengan keringat kita saja, Alkitab berkata sia-sia. Ada orang yang hidup dengan keringatnya saja, Alkitab berkata sekali lagi sia-sia. Tetapi orang yang dicintai Tuhan diberkati pada waktu dia rest, pada waktu dia tidur. Artinya Tuhan bisa memberkati kita pada waktu kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Amin. Oh, ada banyak contoh di dalam Alkitab bahwa the Lord will provide. Karena memang namanya Tuhan menyediakan. Maka percayalah bahwa Tuhan menyediakan sesuai dengan namanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kekurangan. Maka gaya hidup kita harusnya adalah thanksgiving, ya, nyanyian syukur. Saya mau tutup sekarang 3 ayat untuk mengakhiri khotbah ini. Yang pertama, Mazmur pasal 100 ayat yang keempat. Saya akan tutup sekarang, tapi saya mau bawa jemaat ke sini. Tuhan taruh ayat ini tiba-tiba dalam hati saya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Haleluya. Apa yang kita buat? Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur atau the song of thanksgiving. The song of thanksgiving. Haleluya. Semua hari raya adalah thanksgiving. The song of thanksgiving, nyanyian syukur. Ini ritual, karena Alkitab berkata masuklah pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbang itu berarti rumah Tuhan. Dan ini di dalam Sidur Ibrani, ini nyanyian terakhir.
yang namanya The Song of Thanksgiving itu the last song, nyanyian terakhir. Nah, kalau nyanyian terakhir berarti ada nyanyian di depan. Saya ikut Sidur Kehilat Israel, gereja Mesianik Israel, ikut dalam perayaan ibadahnya. Maka inilah sidurnya. Ini nyanyian terakhir. Masih ada 4 nyanyian mendahului nyanyian ini secara cepat. Yang pertama, The Song of Salvation, nyanyian keselamatan. Maka orang Israel selalu ingat, oh terima kasih Yahweh Elohim menyelamatkan nenek moyang kami dari Mesir. Ya, jadi semua tentang keselamatan itu mereka nyanyikan. Nyanyian yang kedua adalah The Song of Blessing. Ini sidur ya, ini tata cara. Ini prosesi dalam ibadah Judais Mesianik. Saya ikutin. Nyanyian pertama The Song of Salvation, nyanyian kedua The Song of Blessing. Artinya mereka ingat semua berkat Tuhan. Seperti tadi nyanyian orang paling kaya, dia tidur diberkati. Nah, dia nyanyikan tentang berkat. Terima kasih. Ulangan pasal 8, mereka menyanyikan tentang hasil tanah perjanjian. Disebutkan semua, buah delima, buah ara, buah korma, semua disebutkan di situ. Jadi the song about blessing, nyanyian tentang berkat. Yang ketiga adalah the song about winner, nyanyian kemenangan. Lalu mereka nyanyikan tentang Israel perang, menang, perang, menang, perang, menang. Kan ada lagunya kan, dia memegang tangan kananku dan memberi aku apa? Kemenangan. The song of winner atau the song about winner. Yang keempat adalah the song of miracles. Waktu saya berbaris dengan mereka, gereja Kehilat Mesianik, maka tiba-tiba mereka angkat tangan semua. Saya tanya rabi di samping saya, angkat tangan, ada apa? Oh, ini nyanyian mujizat. Oh, jadi ada the song of miracles, nyanyian tentang mujizat. Itu mereka sebut semua mujizat luar biasa di dalam Alkitab. Mujizat mana turun dari surga, laut terbelah. Semua mujizat disebutkan dalam nyanyiannya. Maka angkat tangan. Loh, ada apa mujizat dan angkat tangan? Dalam pikiran orang Yahudi, mujizat itu saya tidak bisa mengerjakannya. Kalau orang karismatik di Jakarta kan aneh. Ya loh, saya tidur sama pendeta pengkhotbah keliling dunia di Palangkaraya, saudara, di hotel. Seminar hamba Tuhan pedesaan. Dia morning prayer jam 6. Saya sesi pertama jam 8. Dia tidur duluan, saya masih nonton TV. Wah, channelnya banyak, saya lihat. Dia sudah pamit mau tidur duluan. Jadi good night. Lalu dia berdoa. Dia berdoa, oh Roh Kudus, penolong yang ajaib, tolonglah hambamu bangunkan besok pagi jam 4. Tapi doa yang luar biasa ya. Tapi sudah itu saya buka Alkitab. Mana ada ayatnya Roh Kudus bangunkan orang tidur ya. Ini karismatik begitu loh saudara ya. Bayangkan dia tidur, dia suruh Roh Kudus penolong yang bangunkan. Padahal di tangannya ada Android, ada HP yang bisa di setel alarm untuk bunyi jam 4 dan dia bangun ya. Karena dia berdoa Roh Kudus suruh bangunkan jam 4, saya setel alarm jam 4. Begitu bunyi saya bilang, pastor bangun, Roh Kudus sudah bangunkan. Orang Kristen. Bagi orang Yahudi, apa yang kita bisa kerjakan sekuat tenaga, kerjakan. Kalau kita tidak bisa, angkat tangan, mujizat terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi mujizat adalah kita tidak bisa. Nah, nyanyian kelima, the last song adalah Thanksgiving, nyanyian syukur. Oke, terus yang kedua, ini kan tema Thanksgiving. Terusnya yang kedua, Mazmur. Ya, yang kedua, maaf, kita lihat ini. Yang kedua adalah persembahan syukur, ya, persembahan syukur. Jadi ada Thanksgiving. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Elohim. Mazmur 50 14. Jadi yang pertama adalah the song of Thanksgiving, nyanyian syukur melalui pintu gerbangnya. Nyanyi syukur, nyanyi. Kita nyanyikan tentang syukur. Dan itu nyanyian kelima ya dalam sidur
gereja Yahudi. Ya, saya tidak bilang kita mesti jadi Yahudi, tidak. Ini saya kasih contoh. Keselamatan, blessing, kemenangan, mujizat, and nyanyian syukur. The song of thanksgiving. Yang kedua, thanksgiving adalah ini. Offering of thanksgiving. Persembahan syukur. Jadi orang bersyukur dengan nyanyian, tetapi orang bersyukur dengan apa? Persembahan. Persembahan syukur. Persembahan, offering of thanksgiving. Nah, offering dalam pikiran orang Yahudi adalah begini. Saya memuliakan Tuhan dengan harta saya. Maka ibadah Sabat itu mereka bawa semua buah-buahan ke sinagog. Sekarang loh, bukan dulu. Sekarang hari Sabat mereka masih bawa buah delima, buah-buah ara. Semua dibawa, buah korma dibawa ke rumah Tuhan dan bersyukur. Sama dengan kita kan, kita bawa persembahan kita. Nanti sebentar kolekte dijalankan, itu offering. Itu persembahan kita. Dan persembahan syukur itu offering of thanksgiving. Persembahan syukur itu diukur dari bagaimana sebesar apa hati kita bersyukur. Ya, kalau hati kita berlimpah dengan syukur, itu akan menentukan persembahan kita. Ya, tapi kalau hati kita tidak bersyukur, bersungut-sungut, itu juga menentukan persembahan syukur kita. Ya, jadi itu namanya offering of thanksgiving. Ini thanksgiving ya, offering of thanksgiving. Jadi nyanyian syukur, persembahan syukur, itu meningkat berarti kan? Dia suruh next level. Pertama kan nyanyi, terima kasih Tuhan dengan nyanyian. Nah, kalau gereja hanya terima kasih Tuhan dengan nyanyian, yang bayar listrik siapa? Iya, gitu. Sederhananya begitu, supaya jemaat melek itu loh. Nyanyi itu penting, karena masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur itu penting. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, nyanyian syukurnya berhenti, we brings offering of thanksgiving. Dia bawa persembahan syukur kepada Tuhan. Apa artinya orang Yahudi bawa persembahan? Adalah berkata begini, Tuhan, ini janjimu tentang tanah perjanjian, aku panen berlimpah, aku bawa ini, aku menabur supaya aku menuai lagi. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yeremia 17 ayat 26. Saya tidak tahu kenapa kalau sudah di mimbar YJM saya tidak mau turun. Saya heran juga sih sama kelakuan hati saya. Mau turun itu kok sayang sekali, mau lama di mimbar. Dan yang tersiksa adalah jemaat ya. Oke, ini terakhir, ini benar terakhir. Yeremia 17 ayat 26 ya, Yeremia 17 ayat 26. Nah, orang-orang akan datang dari kota Yehuda, Yehuda lagi, saudara, ya, Yehuda lagi, ya, dan dari tempat-tempat di sekitar Yerusalem, dan dari tanah Benyamin ada ya di lereng Mount Hermon, dan dari daerah berbukit dan dari pegunungan dan dari tanah Negeb di selatan Israel ya sudah ke sana ya. Dan dengan membawa korban bakaran, saya tidak bahas itu lain kali, lalu korban sembelihan itu lain kali, korban sajian itu lain kali, kemenyan itu lain kali. Nah yang terakhir sekarang, membawa korban syukur ke dalam rumah apa? Yahweh. Woo! Sacrifice of thanksgiving. Perhatikan. Yang pertama, the song of thanksgiving, nyanyi bersyukur. Yang kedua, Tuhan ini persembahanku, kamu ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Jadi dia berterima kasih dengan offering, dengan persembahan. Yang ketiga, saudara tahu, ayat ini kalau dibaca judulnya di atas, ini hari Sabat, hari ibadah. Maka dalam sejarah Israel, setiap hari Sabat itu mereka ke rumah Tuhan bawa korban. Korbannya kalau offering itu materi. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kata persembahan, offering itu materi, uang atau hasil bumi dipersembahkan. Kalau baca Alkitab ketemu kata sacrifice, itu bukan materi, itu hewan yang harus disembelih.
Lalu bagaimana mereka bawa hewan? Adalah hewan itu harus lahir dari induk yang sempurna. Tidak boleh buta, tidak boleh pincang, bahkan bulunya pun tidak boleh belang. Ya, tidak boleh. Jadi hewan yang sempurna fisiknya dan usianya 1 tahun. Ini kitab imamat ya, aturannya. Lalu hewan yang 1 tahun itu dipisahkan dari hewan yang lain yang biasa disembelih, daging dijual di pasar. Ini dipisahkan, dipelihara khusus. Bahkan hewan ini ada di lingkungan keluarga Israel, sehingga anak-anak itu sudah terlanjur pelok domba itu dan sayang dombanya luar biasa. Maka hari Sabat, domba yang disayang itu, orang tuanya berkata, "Nah, ini waktunya, will bring sacrifice for the Lord." Anak-anak menangis waktu melepaskan domba ini dari rumahnya. Sakit rasanya domba ini dibawa untuk disembelih. Tetapi mereka bawa, karena ibadah hari Sabat harus bawa korban. Nyanyian offering and sacrifice. Ya, ini tingkatan luar biasa. Pertama nyanyi, kamsia Tuhan dengan nyanyian. Yang kedua, kamsia dengan rupiah. Gitu. Yang ketiga, kamsia dengan darah. Korban. Kata korban dalam bahasa Ibrani adalah karof. Karof itu artinya dipotong.